kenapa diperlukan? Ada potensi kandungan migasnya, guys. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mirza. Kita bahas bincang pajak bersama Mirza. Gue sebagai anak pantai, gue suka banget ke pantai. Jadi gimana kalau kita sekarang bahas tentang pulau-pulau dan pantai yang memang sekarang lagi viral, guys. Satu pertama adalah pulau-pulau yang kemarin di Aceh. Lalu kita nyebrang lagi ke pulau yang ada di Kepulauan Anambas. Mungkin itu nomor 3 kali ya. Nomor 2 adalah kita nyebrang dulu jauh dari Aceh kita ke Raja Ampat. Lalu baru kita balik lagi ke Sumatera di Kepulauan Anambas. Kita mau diskusi masalah ini pulau yang lagi viral-viral ini apa hubungannya sama pajak ya guys. Oke. 4 pulau yang disengketakan yang akhirnya kemarin Presiden Prabowo sudah dengan tegas menyatakan bahwa 4 pulau itu adalah milik dari Aceh. Alhamdulillah itu membuktikan bahwa Presiden kita mendengarkan suara-suara yang ada di daerah. Kenapa diperlukan? Ada potensi kandungan migasnya guys. Ini berdasarkan sumber yang gue dapetin. Jika ada migas, blok gas itu ada 200 miliar kaki kubik. Potensi nilai PNBP, penerimaan negara bukan pajak dari ESDM, itu bagi hasil mencapai puluhan triliun rupiah. Kalau misalnya dari sisi tidak ada migasnya ya, berarti selama ini kita cuma bahas masalah potensi pajak daerah berupa bagaimana dia bisa mengelola pulau-pulau itu menjadi pariwisata. Jadi bisa kita jual sebagai ekoturism gitu kan. Itu mungkin akan kita menggarap pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, belum lagi juga potensi dari perikanan. Ya, perikanan which is juga kita tahu bahwa memang sekitaran pulau-pulau tersebut juga sangat kaya dengan potensi perikanan ya. Itu yang kita bahas dari untuk 4 pulau tadi. Dari Aceh kita terbang dulu ke Raja Ampat. Raja Ampat nih guys, itu ada pulau yang menjadi kembarannya dari Nine Gate. Itu ada Pulau Gate. Pulau Gate yang kita ketahui kemarin ribut-ribut masalah perizinan tambang nikel ya. Ya kita ketahui memang nikel ini menjadi sumber bahan baku baterai untuk mobil listrik seperti BYD, Tesla dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga nikel yang membuat perekonomian di Indonesia Timur seperti Maluku Utara tumbuh jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di Nusantara gitu kan. Dimana Maluku Utara itu bisa tumbuh sampai 9% setahun. Nah guys, kalau tambang di Raja Ampat itu aktif dengan produksi separuh di Gak Island 240 juta ton cadangan, potensi baru ngomongin potensi ya. PPh badan tambah royalti bisa 500 sampai 1.500 triliun. Potensi ya. Nah, tapi jika dikelola ramah lingkungan via ekowisata, wisata Coral Triangle itu menghasilkan sekitar 45 triliun per tahun, belum termasuk pajak hotel, pajak daerah lainnya maupun PPN gitu kan. Jadi kalau dilihat dari sisi pertambangan secara jangka pendek, yes memang itu potensi pajak dari sektor pertambangan besar. Tapi kalau untuk dilihat dari jangka panjang ekowisata itu sangat-sangat jauh lebih besar dari sisi bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan negara, pendapatan daerah dari sisi ekoturism. Belum lagi bagaimana tambang itu bisa merusak lingkungan guys. Kita tahu kemarin juga kasus dari timah 271 triliun karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang timah tadi. Nah kalau misalnya menjadi problem kerusakan lingkungan di Raja Ampat itu nilainya pasti jauh-jauh lebih tinggi. Dari Raja Ampat kita balik lagi ke Sumatera, kita ke Pulau Anambas. Pulau Anambas sangat terkenal dengan kecantikan alaminya. Ada beberapa pulau yang sudah menjadi resort yang banyak dikunjungi oleh warga negara Singapura maupun Malaysia ataupun juga dari mancanegara lainnya. Jadi memang sudah terkenal Anambas
Nah, tinggal dikembangkan bagaimana menjadi resort-resort sekelas Maldives. Dan kita sudah tahu bahwa secara legal formal, secara hukum menegaskan bahwa Indonesia tidak menjual pulau ke asing. Dalam artian kalau disewakan mungkin boleh. Jadi kalau kita konversikan potensi pajak itu dengan pengembangan pulau-pulau yang ada di Anambas, kita bisa lihat nih PPh final dari sewa properti tadi gitu kan, mungkin nilai-nilainya sekitaran 50 miliar sampai 100 miliar gitu ya, dari satu pulau yang dikembangkan. PPN 11% atas jasa-jasa mungkin sekitaran 22 miliar. Pajak daerah dari pajak hotel, restoran itu bisa dari satu pulau yang dikembangkan, satu resort yang dikembangkan mungkin bisa 5 sampai 10 miliar. Tapi lagi-lagi ini adalah baru potensi. Nah, kita lihat kalau dari sisi model sewa dari turis asing yang mengelola secara langsung, itu kita kalau misalnya konversikan sekitar total adalah 60 sampai 80 miliar pajak yang dikelola per tahun. Tidak terlalu besar, tapi ya lumayan dari satu resort guys. Kita lihat kalau misalnya ada banyak resort di pulau-pulau itu baru satu pajaknya, belum lagi bagaimana meningkatkan lapangan kerja untuk orang-orang sekitar. Kita tadi sudah diskusi bagaimana pulau-pulau di Indonesia ditambang cuan. Itu kita lihat potensinya kira-kira kalau tadi yang saya kira 4 pulau sekitar potensi dari perikanan, belum tahu nih ada gas atau migas atau enggak. Potensi dari perikanannya sekitar 20 miliar setahun. Tapi kalau misalnya ada migas tentunya akan jauh lebih besar, makanya direbutin tuh antara dua insi. Raja Ampat tambang yes triliunan, betul sekali ratusan triliun. Tapi kalau dari wisata yang ekoturism tadi juga jangka panjangnya tentunya juga bisa menyaingi pendapatan dari sektor migas. Dan juga kalau misalnya kerusakan lingkungan itu juga mungkin lebih dari 271 triliun yang dituntut di tambang sebelah. Nah, kalau untuk Anambas sendiri mungkin ini sekedar clickbait ya guys. Ini bukan dijual, lagi-lagi ini adalah disewakan. Kalau disewakan masih boleh gitu kan secara legal formal di Indonesia. Nah, jadi intinya guys, pulau. Kita punya berapa pulau guys? Sekitar 17.000 pulau Indonesia. Jadi bagaimana pulau-pulau yang tadinya kecil tidak berpenghuni itu bisa menjadi sumber cuan, sumber pajak gitu kan. Nah, kita sekarang juga membuktikan bahwa pajak itu bukan hanya sebagai sumber income untuk negara, APBN, tetapi juga instrumen guys untuk menjaga lingkungan gitu ya, menjaga ekonomi lokal dan juga kedaulatan negara kita. Jadi strategi pajak yang bijak membuat negara kita makin kuat dan juga berdaulat. Boleh komen di bawah kalau misalnya suka, like and subscribe ya.